Terima kasih saudara sudah mau menyediakan waktu untuk kita sejenak berjumpa ya. Kita berjumpa untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu harapan semoga dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan, saudara dan saya akan lebih lagi dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Matius 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 yang demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kesukaan saya adalah memelihara tanaman. Dan dari sekian beberapa tanaman yang saya miliki di rumah, saya punya dua pot yang berisi tanaman bunga kemuning. Jadi saya memang begitu suka dengan bunga kemuning karena bunganya yang putih, kecil-kecil, dan terlebih lagi harumnya yang semerbak. Jadi seringkali bunga yang ada di dua pot itu, bunga kemuning yang ada di dua pot itu, ketika dia berbunga, maka boleh dikatakan saya begitu mengagumi keindahannya. Karena hampir seluruh bunga putih yang berwarna kecil-kecil itu begitu indah, begitu nampak kelihatannya, hampir menutupi seluruh daun-daun yang ada. Tetapi saudara, ada saatnya saya heran, kenapa kedua pohon kemuning ini kok sekarang bunganya jarang? Lalu pada akhirnya saya tunggu, kenapa tidak berbunga-bunga lagi? Sampai pada akhirnya saya berencana, buat apa saya menanam bunga kemuning ini, pohon kemuning ini, kalau sudah tidak bisa lagi berbunga, kalau sudah tidak lagi bisa menghasilkan harum, buat apa saya menanamnya? Jadi sampai pada akhirnya saya berpikir percuma menanam bunga kemuning ini. Mungkin sudah waktunya untuk bunga kemuning ini dibuang saja, karena sudah tidak bisa berbunga seperti yang saya harapkan. Tapi saudara, pada waktu itu timbul penasaran dalam hati saya, kenapa ini pohon tidak berbunga? Lalu saya coba-coba cari tahu, dan setelah saya cari tahu, saya mengikuti infonya, caranya bagaimana supaya kemuning berbunga,
Dan puji Tuhan, akhirnya pohon kemuning itu kembali berbunga, dan saya pun tidak jadi membuangnya, karena bunga kemuning itu kembali berbunga, kembali menghasilkan harum yang segar. Saudara, kalau kita menanam tanaman, pastilah ada yang kita harapkan. Entah kita mengharapkan ada bunganya atau ada buahnya, tetapi yang pasti kita mengharapkan sesuatu dari tanaman yang kita tanam. Kalau tanaman itu tidak menghasilkan apa yang kita harapkan, maka pada akhirnya kita secara manusia akan menjadi kecewa. Dan mungkin akhirnya kita pun memutuskan untuk segera membuang atau menebang pohon itu karena dia tidak menghasilkan apa yang kita harapkan. Pun sama dengan Allah kita. Ketika kita tidak hidup seperti yang Allah mau, ketika saya dan saudara hidup tidak seperti yang Tuhan harapkan, maka Allah pun akan kecewa. Mungkin juga bisa membuat Allah marah kepada kita. Apa yang Allah mau untuk kita hasilkan dalam hidup ini, itu yang harus kita tahu kembali pada saat ini. Saudara, di dalam pesan yang disampaikan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus, Yohanes dalam Matius 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10, Yohanes menyampaikan pesan dengan tidak membeda-bedakan orang, baik kepada para pemuka agama Yahudi yang waktu itu datang, baik kepada para prajurit, baik kepada orang-orang kaya pun pemungut cukai, dan kepada orang-orang yang lain. Di dalam bacaan kita pada saat ini, Yohanes mendorong, Yohanes mengingatkan mereka semua pentingnya hidup dalam pertobatan. Pentingnya pertobatan itu mewujud dalam sikap hidup sehari-hari. Dalam Matius 3 ayat yang ke-8 dikatakan oleh firman Allah, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jika kita tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, apa yang terjadi? Firman Allah pun mengatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudaraku, apa yang disampaikan firman Tuhan melalui kitab Matius pada saat ini itu masih relevan dan selalu relevan buat kita sebagai anak-anaknya yang hidup pada masa kini. Pada saat ini kita diingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan kita yang sudah mengaku bahwa kita sudah hidup dalam pertobatan, yang sudah mengaku bahwa kita ini adalah orang Kristen, pengikut Kristus, firman Allah mengingatkan kita kembali agar dalam kehidupan ini kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa artinya? Pada saat ini saya dan juga saudara, kita diminta untuk selalu membuktikan kesungguhan kita untuk hidup sebagai pengikut Kristus dengan kita menunjukkan buah pertobatan kita dengan bukti yang nyata melalui keseluruhan kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah saudara, pertobatan yang sejati bukanlah sekedar konsep dan pemahaman belaka, apalagi sekedar perasaan. Tetapi pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang nyata dalam kehidupan. Lalu pertobatan yang sejati bukanlah sekedar dengan kita menyandang sebutan sebagai orang Kristen. Pertobatan yang sejati bukanlah dengan sekedar kita mengikuti ritual keagamaan secara Kristen, aktif di gereja melayani ini dan itu,
Tetapi saudara, pertobatan yang sejati harus mewujud, harus nyata di dalam melalui kehidupan kita sehari-hari, yaitu harus mewujud dan harus nyata di dalam hidup kita yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Saudara, marilah kita nyatakan kesungguhan pertobatan kita dengan kita senantiasa mau membiarkan firman Tuhan yang memimpin dan mengarahkan kita. Biarlah kiranya setiap langkah kehidupan kita, setiap musim kehidupan kita, kita mau membiarkan hidup kita adalah hidup yang dikuasai, yang dipimpin oleh kebenaran firman Allah sendiri. Saudara, mari kita buat Tuhan tersenyum. Mari kita buat Tuhan kita bersukacita, berbahagia. Mari kita buat Tuhan bangga dengan kita. Dengan cara apa? Dengan kita hidup menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan seperti yang Tuhan mau. Dan ingatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan juga. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, mari kita berjuang supaya kita dapat menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, agar saudara dan saya tidak ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, mampukanlah kami agar melalui kehidupan kami sungguh dapat menyatakan bahwa kami adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar hidup kami dapat mencerminkan cinta kami kepada Tuhan sendiri. Berkati kami, berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati gereja kami, berkati bangsa dan negara kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.